Karena menurut saya jika terjadi apa-apa sama PDIP, negara ini bisa semakin gelap. Gimana? Masih percaya sama omongan manusia yang satu ini? Apa katanya? Karena menurut saya, jika terjadi apa-apa dengan PDIP, maka Indonesia akan semakin gelap. Semakin cerah. Pede kali kau bilang gitu semakin gelap. Itu kan penilaianmu. Karena dekat kau sekarang sama PDIP, kau bilang begitu. Dulu waktu dekat kau sama Nasdem ada kau bilang kayak gitu. Dulu waktu kau mau mendekat kepada tim kampanye nasional Prabowo, ada kau bilang kayak gitu. Sekarangnya kau begitu kau ngomong. Karena udah itu dibawa kau kemana-mana, kau dekat sama Megawati, pergi umroh bareng, pergi ke Vatikan bareng, makan malam bareng, tersanjunglah kau. Hehe, Koni. Jadi kawan ini ya bikin satu podcast lagi sekali lagi dengan Akbar Faisal minus Hasto. Karena beberapa waktu yang lalu ya orang ini bertiga ya bikin podcast trio, mengatakan yang beginilah, yang begitulah, dokumen rahasia lah, potongan video lah. Sekarang bikin lagi tapi nggak ada Hasto. Kurang seru, nggak ada yang nangis. Nggak enak ya kan? Maunya ada nangis-nangisan gitu loh. Bagi supremasi hukum, saya berjuang untuk rakyat ini. Hidup mati saya adalah untuk partai. Bagi saya kesetiaan adalah yang paling penting. Udah nggak ada orangnya. Jadi kita akan lihat dulu satu-satu poin ya mengenai podcast kedua antara Akbar Faisal dengan yang namanya Koni ya. Nggak tahu aku suka kali mengundang si Koni. Ya kita bahas satu persatu. Oke. Saya lihat sebagai sahabatmu ini, dan juga bagi sahabat bagi Mas Hasto dan banyak sekali teman saya termasuk di PD Perjuangan. Apa sebenarnya yang membuat Anda itu tampaknya melibatkan diri jauh ke dalam situasi ini? Saya nggak ngerti kalau pertanyaan kakak Akbarku yang tersayang ini melihat aku seolah melibatkan diri. Oke. Aku merasa aku banyak melibatkan hati dan pikir. Gitu. Karena gini ya, mungkin nggak banyak yang tahu bahwa kakek aku itu dekat sekali dengan keluarga Soekarno, dengan Bung Karno malah. Nenekku tuh sering masakin buat Bung Karno. Oh ya? Kakekku ditunjuk jadi Menteri Perikanan Darat oleh Bung Karno. Di rumah kami itu masa kecil itu semuanya di ruang tamu, di ruang tidur, di ruang mana hanya foto Bung Karno. Nenek saya bisa tentang Bung Karno. Apa katanya di rumah nenek kami itu semuanya foto Bung Karno. Sekarang kau merasa dekat kau sama Bung Karno. Sebelum kau masuk Nasdem nggak ada bahasamu begitu. Waktu masuk Nasdem nggak ada juga bahasamu begitu. Waktu kau mau gabung timnya Rosan Roslani nggak begitu juga omonganmu. Sekarang kau ngaku-ngaku kakek saya Menteri Perikanan Darat, Menteri Pendidikan, Polisi apa segala macam kemarin itu nggak ada yang ngaku-ngaku kayak. Jadi kenapa kalau misalnya kakekmu menteri? Kenapa? Ya kalau masalah ngaku-ngaku itu nenek saya dekat dengan Bung Karno, kakek saya dekat dengan Bung Karno, ya atuk saya dekat dengan Bung Karno, bapak saya dulu digendong-gendong sama Bung Karno. Karena dekatnya kau sama PDIP makanya kayak gitu bahasamu sekarang.
Merasa tersanjung kau, merasa kau itu mendapat teman baru. Kan dia itu mengaku berapa kali bahwasanya saya ini bukan anggota partai PDIP, saya cuma simpatisan. Kan begitu. Tapi kok dekat? Oh, iya, Budi Gunawan kan gitu juga kan, bukan kader kan? Firly Bahuri begitu juga kan? Ya, jadi biar tahu kalian pada saat ini ya yang namanya Koni lagi dekat-dekatnya sama Megawati. Kemana Megawati dekori? Pergi Megawati umroh ikut. Pergi Megawati ke Vatikan ikut. Masukkan aja ke kakak Megawati kau. Aduh dulu waktu di Nasdem. Biar tahu kalian mengundurkan diri dari Nasdem karena apa? Karena waktu itu Surya Paloh begitu cepat mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden. Nggak setuju dia. Nggak sepaham lagi kami keluar. Cari tempat berteduh dia. Dipikirnya bisa masuk tim kampanye nasional. Yang dikejarnya jadi wakil menteri. Permintaan dia kepengin jadi kalau nggak wakil menteri pertahanan, wakil menteri luar negeri. Koni. Kita kupas lagi ya apa aja pembicaraan dia sama Akbar Faisal ya. Nggak semuanya kita bahas, sikit-sikit aja. Saya bukan anggota partai. Ibu Mega menyebutnya saya simpatisan partai. Bukan kader ya? Bukan. Tidak punya KTA? Nggak punya. Silakan buktikan. Emang dari dulu gosip gue punya KTA partai terus. Nah, terus sering kali dalam pertemuan-pertemuan ibu menyebut saya sahabatnya. Contoh kemarin pada saat menjelang para gubernur dan para kepala daerah retreat itu, kan semua dikumpulkan di sekolah partai. Setelah ibu berpidato 2,5 jam, ibu meminta saya dengan khusus untuk memberikan arahan pandangan kepada para kepala gubernur dan kepala daerah. Artinya apa? Artinya pemikiran saya kan digunakan untuk apa, memberi wawasan utamanya geopolitik kalau menurut ibu. Jadi apa katanya? Koni memberi pembekalan ya kepada calon kepala daerah. Pantasan mogok nggak boleh ikut retreat. Yang udah kena cuci rupanya otaknya. Coba bayangkan kalian ya, seorang pengedar hoax, pembenci pemerintah, pembenci Jokowi, penjilat Megawati, itu pula yang memberi pembekalan kepada calon-calon kepala daerah. Bukan calon lagi, udah dilantik. Megawati lebih mengarahkan mereka untuk mendengarkan si Koni daripada mendengarkan arahan dari Kemendagri. Rupanya banyak yang meleset. Ya kan? Untung aja 104 dari 150 sekian ya, itu lebih ikut retret daripada mendengarkan omong kosongnya si Koni. Aduh. Ya, jadi nggak heran sih kalau sebetulnya si Koni ini diundang. Kemarin aja untuk pembekalan anggota DPRD, Rocky Gerung yang diundang. PDIP gimana sih? Kok yang dibikin untuk pembekalan itu kepada kader-kadernya orang si Koni? Rocky Gerung. Apa udah nggak kelihatan lagi kualitasnya Aden Napitupulu? Apa nggak lebih bagus dia di situ harus ngasih pembekalan? Ronita Lapesi lebih bagus lah Guntur Romli. Aduh, ngasih pembekalan. Saya ini bukan kader, saya simpatisan. Ibu Megawati memanggil saya sahabat. Ya. Jadi udah jelas ya kenapa kualitas kepala daerah dari PDIP begitu rendahnya sekarang.
Mereka ada mulai yang berani melawan pemerintah. Mereka ini kan sudah mulai berani melawan pemerintah. Artinya mereka lebih mendengarkan ketua umum daripada mendengarkan presiden. Kan begitu. Rupanya Koni yang memberi pembekalan. 2,5 jam pidato Ibu Megawati, sebagiannya lagi Koni. Katanya tentang geopolitik, ya kan? Yang lelenya itu kan nggak tahu, awak nggak di situ. Entah apa yang dibahas orang itu. Kita bahas lagi, ya, kita bahas lagi. Saya kemudian merasa bahwa, kenapa ya? PDIP itu kayaknya agak di pojokkan, kalau saya boleh bilang begitu. Sekali lagi nih, saya bicara ini saya nggak bahas hukum, karena saya udah lihat diskusi dengan Pak Roni misalnya, dengan beberapa tokoh di PDIP, secara hukum katanya Mas Hasto itu clear kan. Tapi kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Nah, ini mungkin yang kita... Apa katanya? Saya merasa bahwasannya PDIP dipojokkan. Bukan dipojokkan, Koni memojokkan diri. Bangsa lagi maju-majunya, bangsa lagi kepingin untuk maju, bangsa sedang mempersiapkan diri ya untuk menjadi bangsa yang besar. Sebelah sana bilang-bilang Indonesia gelap. Sebelah sana sibuk aja mencucuk-cucuk pemerintah. Sibuk aja menyerang-nyerang Jokowi. Coba bayangkan, ya. Bayangkan kalian apa yang dibilang si Koni tadi, merasa dipojokkan. Saya merasa PDIP dipojokkan. Nggak ada memojokkan, kan begitu. Tangan Prabowo terbuka lebar untuk menyambut PDIP. Kan begitu. Masalahnya Joko Widodo sudah mewanti-wanti sama Bapak Prabowo, mengatakan hati-hati kalau PDIP masuk itu banyak maunya. Ya kan? Kan sekarang begini, kalian sendiri yang milih oposisi toh. Kalian kepingin masuk tapi dengan menyingkirkan Gibran. Ora iso. Enak aja. Rumusnya dari mana? Enggak seorang ini, ya kan? Itu dia, makanya aku bilang memang betul yang dibilang Bapak Joko Widodo itu, ya, jangan diterima. Ya, tolong pertimbangkan lagi. Ini kan dengar-dengar kabar ya. Tolong pertimbangkan lagi kalau PDIP mau masuk, itu banyak kali maunya. Kenapa Bapak Jokowi bilang seperti itu? Pengalaman dia waktu jadi presiden. Waktu dia jadi presiden banyak kali maunya gitu. Menteri harus segini. Dia harus dihormati. Tahun 2014, 15, 16, 17, 18, 19 terjadilah itu revisi undang-undang KPK. Ditudinglah Jokowi inisiatornya. Padahal anggota partai dari PDIP yang ngotot. Kan begitu. Kira-kira anggota partai dari PDIP koordinasi nggak sama Megawati? Alah, udahlah Bu. Dipojokkan, bukan dipojokkan, merasa terpojok. Atau lebih tepatnya memojokkan diri. Itu dia. Ngomong itu harus punya dasar dong. Tapi dosen. Tahu kalian, semua yang dikatakannya itu di dalam podcastnya sama si Akbar Faisal, semuanya narasi. Nggak pernah ini bawa fakta-fakta berupa katakanlah PowerPoint, dia kan nggak pernah. Tapi dosen. Contoh kayak Opung Parbela dong, ada datanya. Kau bilang potongan-potongan video ada samamu, sampai sekarang kami tunggu nggak ada. Lebih jelas Opung Parbela, ada videomu kan?
Aduh, kita lihat lagi bacok yang satu. Umroh ya, dan umroh kita tuh lucu. Biasanya orang umroh untuk dirinya kan. Kami ini semua yang ada berangkat itu, semua sepakat kita mendoakan Indonesia. Nggak ada yang mendoakan pribadi, bener deh, itu nggak bohong. Mendoakan Indonesia segera baik-baik saja. Karena memang nggak baik-baik aja sih. Dan begitu pulang disambut dengan Indonesia gelap tuh, aku gemes. Aku pengen bikin Indonesia terang, bagaimana menerangkan kembali Indonesia. Kira-kira itulah. Apa katanya? Waktu umroh kami berdoa untuk Indonesia. Nggak ada tuh berdoa untuk pribadi. Nggak yakin aku. Nggak yakin. Karena kami merasa Indonesia gelap. Kami merasa Indonesia tidak baik-baik saja. Kenapa waktu Megawati pulang umroh, ya, semua kepala daerahnya dilarang retret? Kalau memang kau berkeinginan, kalian berkeinginan waktu itu umroh itu mendoakan Indonesia semakin baik, ya kan gitu. Harusnya kalian mengarahkan kepada kepala daerah, ya, dari PDIP itu. Oke, sekarang kalian adalah milik negara, milik rakyat. Ikuti apa yang diinstruksikan presiden. Begitu. Ini kok pulang dari umroh pikiran makin gelap. Nggak terbalik itu. Berdoa untuk Indonesia, untuk Indonesia. Apa dia bilangnya lagi ya? Setelah itu kami datang ke Indonesia disambut dengan Indonesia gelap. Mahasewa yang bilang itu. Dan RT 16. Kami katakan Indonesia nggak gelap karena apa? Di mana-mana sekarang terjadi penyingkapan korupsi. Tadinya gelap, sekarang tersingkap. Kalau sudah gelap, tadinya tersingkap, makin cerah atau makin gelap? Ngomong asal. Dan aku gemes loh, ingin mencerahkan lagi Indonesia. Caranya gimana? Caranya gimana? Nggak akan mungkin bisa kau mencerahkan Indonesia, menerangi kembali Indonesia. Karena apa? Pikiran Indonesia gelap itu cuma ada di otak kalian. Bagi kami sudah cerah. Mau kau cerahkan yang sudah cerah? Kita ini terang benderang, ya. Kalau kau menyalakan sebuah lilin, percuma. Menerangi kembali Indonesia. Enak kali kau ngomong seolah-olah kayak nggak ada presiden aja yang mau menerangi Indonesia. Siapa kali kau? Nggak usah. Nggak perlu kami diterangi oleh orang-orang model kayak kau nih. Nggak perlu. Gue gemes gitu loh. Nggak usah. Karena masih banyak orang yang kepingin Indonesia ini cerah. Menerangi. Itu bicara tentang apa sih? Nih, bicara tentang apa, nomor 1 udah keluar. Ya. Di acara ini tentang Anies. Nomor 2 sudah keluar. Pernyataan Pak Hasto kemarin dengan video siapa nggak tahu yang tapi itu nggak mungkin hoax karena Pak Hasto ngomong sendiri. Iya. Betul? Di berdua. Oke. Ya. Yang hoax itu adalah yang tadi Bapak berpeci bilang saya baca ini itu hoax. Itu hoax. Ada WhatsApp beredar yang sampai viral. Kemudian aku masukkan ke Instagram aku. Itu juga hoax. Saya tidak akan meneruskan ke nomor 3 sampai seterusnya. Memang berapa semuanya? Ntar gue males sebutnya tadi disuruh ngomong. Enggak. Pokoknya jadi banyak. Dari yang sedikit jadi banyak. Apa katanya? Dari yang sedikit jadi banyak. Emang dokumen bisa beranak? Dari 3 dokumen bisa jadi 15. Bisa kalau direkayasa. Ya, jadi ini dibicara tentang dokumen yang dititipkan sama si Koni. Kan begitu. Katanya berupa dokumen, ya, dan juga beberapa file, ya, soft file, ya. Dia nggak mau ngaku berupa CD atau berupa USB, kan begitu. Dia mengaku katanya, ya, sudah ada 2 bocor. Yang pertama mengenai kriminalisasi Anies, ya. Tapi itu sudah dipatahkan dengan bantahan-bantahan. Kan begitu ya. Baru yang kedua katanya ada video beredar waktu itu
apa namanya itu, yang Hasto pakai baju ungu. Sekarang jadi pertanyaannya, kalau memang itu file rahasia, kenapa bisa bocor? Hah? Kenapa bisa bocor? Katanya mereka diperintahkan sama Ibu Megawati untuk tutup mulut. Kok bisa bocor? Sengaja mau dibocorkan? Atau cuma kebetulan itu aja yang ada? Kriminalisasi terhadap Anies nggak terbukti, ya. Begitu juga video Hasto yang kedua mengatakan bahwasannya pelemahan KPK disebabkan oleh Joko Widodo, itu nggak terbukti, ya. Dalangnya itu kalian sendiri. Dua-duanya itu bohong. Katanya masih ada sekitar, ada yang sedikit semakin banyak, ya. Ada katanya 5, ada yang bilang 10, ada katanya 17. Ku bilang sama kalian, Koni, ku bilang sama kau, Hasto udah di dalam penjara. Ya, sekarang begini, kalau memang ada itu barang, keluarkan. Logikanya begini, kalau memang ada rahasia negara berupa dokumen yang dititipkan sama si Koni, ya, ini kan Hasto kan udah di penjara. Kenapa nggak dikeluarkan untuk membantu, ya, kesaksian-kesaksian Hasto di persidangan? Coba, kan begitu. Mana tahu, ya, memang betul-betul isi dokumennya itu bisa membungkam beberapa pihak tertentu sehingga si Hasto bebas. Ayo dong, nggak usah banyak cakap lah. Dari kemarin dibilang ada potongan video, ada rekaman suara, sekarang menyusut cuman dokumen. Begitu ditanya si Akbar Faisal, dokumennya ada berapa? Kan 2 udah tersebar. Yang satu waktu kriminalisasi Anies Baswedan, yang kedua masalah pelemahan KPK. Itu kan yang kalian karang-karang itu. Banyak kali gaya. Dokumen rahasia. Yang terakhir, ya, kita lihat dulu yang terakhir, masih ada nggak ya? Aku tahu banget aku sedang di-drag untuk kesana. Aku nggak mau. Sekali lagi karena tadi buat aku tuh trust paling penting. Kedua, ada perintah ketua umum partai, ya Allah. Ibu bangsa itu langsung, Koni Andi set. Oh siap. Saya itu saya itu pengagum partai paling hebat ini. Ya gue nggak mau partai ini kenapa-napa. Saya itu pengagum partai yang paling hebat. Disuruh tutup mulut. Koni Andi set. Versimunya itu. Ya kan? Setuju kan? Sekarang begini, ya, semua berhak untuk berbicara, ya, semua berhak untuk bersuara, apalagi di podcast-podcast kayak gini, kan begitu. Masalahnya sekarang datanya lengkap apa enggak? Bukti-buktinya ada enggak? Nggak usah lah bernarasi-narasi kayak gitu kalau nggak ada bukti, ya kan? Udahlah Koni, udah tahu aku maksud dan tujuanmu. Kau ingin berusaha mengembalikan kepercayaan rakyat kepada PDIP. Alah. Ya, udahlah, ya. Jadi kalau aku katakan Koni ini adalah produsen hoax nomor 2. Nomor 1 Hasto. Udah terbiasa orang ini merekayasa. Masih ingat gak kalian waktu Hasto menyebarkan ini loh rekaman suaranya Bapak Jokowi, mengatakan kalau misalnya macam-macam saya gigit, ya, dia menggiring opini bahwasanya Joko Widodo ingin menggigit partai PDIP. Padahal yang dimaksud Jokowi di dalam video tersebut adalah menggigit setiap kepala daerah yang ingin melakukan penyelewengan. Udahlah, ya, masalah hukum clear katanya. Udah jelas-jelas dia itu terkait kasus suap, ya kan? Ya, jadi kalian sendirilah yang menilai, ya. Ini adalah rangkuman dari beberapa, ya, percakapan antara Akbar Faisal dengan yang namanya Koni. Terserah kalian. Kalian mau percaya sama Akbar Faisal, kalian mau percaya sama Koni, atau kalian mau percaya sama data. Ya.
Nah itu dia, sama fakta di lapangan. Nggak perlu dipercaya Opung Parbelak, nggak perlu. Tapi setiap data yang Opung Parbelak selalu A1 dan bukan hoax. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.